Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita berjumpa lagi di dalam ibadah online GBI Pondok Indah. Dan hari ini mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau memuji, membesarkan Engkau dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan ketika puji-pujian dinaikkan, nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Biar setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari bangkit berdiri, kita memuliakan Allah yang dahsyat. Haleluya. Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bagi Dia
Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Biar hari ini firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh ke tanah hati kita yang subur. Amin. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia
sama angkat tanganmu, katakan salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Luar diri menyaksikan kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan kau setia dan hidup dalamku. Mari sama-sama sembah Tuhan Yesus. Oralabaya shikira la 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 ya la 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 la. Orabaya shikira la la baya sandara la la baya sere. Haleluya la 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 baya sande. Oh Yesus, Allah yang setia, Allah yang layak dipuji. Haleluya, ralalabaya sikiralalabaya sande, irabaya sagarabaya sandaralalabaya sande. Hari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, naikkan sembahmu. Yesus Tuhan, kuasa salib yang membebaskan, kuasa salib yang menyembuhkan. Haleluya, lalalabaya sandaralabaya se. Iralalabaya sigirabaya sandaralalaba. Urabaya rabaya lalalabaya sandaralaba. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oralalabaya sandarabaya keralaba. Orabatakaya shigirabaya takaralabaya sandarabaya se. Orabaya lalalabaya sande. Oh Yesus, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Semuanya bagimu, semuanya untukmu, semuanya bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Berapa banyak yang luar biasa keadaannya hari-hari ini. Kita tetap mengucap syukur ya. Apapun yang terjadi di dalam masa pandemi ini, kita tetap setia mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul faithfulness. Ya, dalam bahasa Inggris faithfulness ya artinya adalah kesetiaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kata faithfulness artinya adalah iman yang penuh. Nah saya percaya bahwa kesetiaan hanya bisa dilakukan dengan iman yang penuh. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus membahas banyak mengenai soal kesetiaan? Nah kesetiaan adalah salah satu buah roh, yaitu berbicara karakter Allah sendiri. Dan kita perlu untuk segambar dan serupa dengan Kristus untuk kita bisa tetap setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, Tuhan sendiri berfirman, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Nah apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, seringkali kita melihat keadaan penderitaan COVID-19 yang terus kian bertambah. Sekarang udah ribuan Bapak Ibu setiap harinya. Dan kita melihat krisis ekonomi yang kian terus menyulitkan bagi banyak Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan yang bekerja, keluarga kita. Nah Bapak Ibu, dalam keadaan pandemi seperti ini memang tidak mudah untuk kita bisa setia. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13, kalau kita mau belajar tentang kesetiaan, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan dikatakan Allah itu setia, dia tidak membiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada saat kita dicobai, dia berikan selalu jalan keluar. Nah Allah kita Allah yang setia. Nah kita perlu belajar hari-hari ini Bapak Ibu untuk tetap setia, yaitu belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah sebelum kita masuk poin-poin ya bagaimana kita perlu hidup dalam kesetiaan, Amsal 28 ayat 20, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Amsal 28 ayat yang ke-20, Tuhan berfirman seperti ini. Ya, dikatakan Bapak Ibu, orang yang dapat dipercaya, saya percaya ini orang yang setia selalu dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, dia tidak akan luput dari hukuman. Nah hati-hati Bapak Ibu, ya dalam keadaan pandemi seperti ini banyak orang dalam usaha yang sangat sulit. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, ya jangan sampai kita ingin cepat kaya dengan cara-cara yang kita nggak setia sama Tuhan, ya supaya kita nggak luput dari hukuman. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau berbicara soal berkat, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah orang yang dapat dipercaya, ya dalam bahasa Ibrani dikatakan emunah, ya emunah itu artinya kesetiaan, orang yang dapat dipercaya. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya dikatakan bahwa berkat yang Tuhan berikan karena kesetiaan kita atau kita dapat dipercaya, ya dalam hidup ini ada dua. Yang pertama, saya dapat katakan berkat secara normal. Misalnya kita bisa menikmati matahari, ya di pagi hari sehat, itu berkat dari Tuhan, berkat secara normal yang kita tidak perlu usahakan secara rohani, tetapi itu memang Tuhan beri. Juga seperti hujan, oksigen yang kita nafas setiap hari, itu pemberian Tuhan. Tapi ada berkat Tuhan yang kedua ini yang kita harus usahakan secara rohani. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, kita perlu belajar kesetiaan-kesetiaan yang bagaimana dalam hidup ini yang kita harus usahakan secara rohani supaya pintu berkat Tuhan itu turun dalam kehidupan seluruh keluarga kita. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama ada 5 area yang kita harus tetap setia. Yang pertama adalah setia kepada gereja lokal. Kita buka dulu firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 9 sampai 10. Ya. 1 Korintus 1 ayat 9 dan 10. Ini yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita tetap setia kepada gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita bergereja. Nah 1 Korintus 1 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan, bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Jadi Allah yang memanggil kita untuk
ada persekutuan dengan Tuhan Yesus, yaitu persekutuan yang dikatakan gereja Tuhan. Ya, dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Tuhan mau kita ada satu persekutuan di dalam gereja, ya, dan tetap setia persekutuan itu dengan Tuhan. Dan bagaimana supaya kita setia? Ayat yang 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap setia, unity di dalam gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Saya ada dengar beberapa jemaat pengerja, ya, yang dapat dikatakan sebagai Christian woodpecker, ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak, ya, cerita woodpecker? Itu burung woodpecker itu yang mencelok sini sana. Jadi saya dapat katakan berpindah-pindah gereja, itu yang dikatakan Christian woodpecker. Jadi, ya, setelah gereja ini 2 tahun nggak cocok, pindah gereja lagi, nggak cocok, pindah gereja lagi. Ya, saya ada dengar beberapa jemaat dan bahkan pengerja juga ada yang seperti itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Ada gereja yang bagus doanya, puji Tuhan. Ada gereja yang bagus pujian penyembahannya. Ada gereja yang bagus khotbahnya. Nggak ada yang sempurna. Ada aja yang kurang. Saya dengar ada jemaat yang, waduh, saya senang doa puja penyembah, tapi dilihat, wah, fasilitasnya kurang. Ya, kita nggak ada gereja yang sempurna. Oleh karena Bapak Ibu, ayo, Tuhan tidak menghendaki perpecahan dalam jemaat. Supaya kita tetap bersatu. Bapak Ibu tetap setia di mana gereja yang Tuhan tempatkan. Kita harus bangun sama-sama. Ini kehendak Tuhan supaya kita menyembah dalam satu spirit, dalam satu roh. Ini kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yang Tuhan sampaikan, ya, kita harus setia kepada keluarga kita. Bapak Ibu, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 mengajarkan kepada kita, kalau kita buka firman Tuhan, ya, kitab Efesus, ya, pasal yang kelima ayat 22 sampai 25, ya. Ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup suami istri ini digambarkan sebagai, ya, kasih daripada Kristus sebagai kepala jemaat kepada jemaatnya. Nah, dikatakan seperti ini, Efesus pasal 5 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, perhatikan, ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, pesan daripada Tuhan ini, ya, dikatakan bahwa suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, sekarang saya boleh tanya kepada Bapak Ibu, kalau jemaat nggak setia, ya, saya mau tanya, Kristus tetap setia nggak? Saya percaya dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Nah, demikian pun kita, ya, nggak mungkin kalau jemaat tidak setia, terus gerejanya tutup. Nggak mungkin. Gereja tetap berjalan. Ya, dari sini digambarkan bahwa suami, ya, harus mengasihi istri seperti gerejanya Tuhan, Kristus sebagai kepala gereja yang mengasihi jemaatnya. Ya, jadi suami itu gambaran daripada Kristus. Ya, memang tidak mudah menjadi suami ini, harus betul-betul punya karakter Kristus. Karena dikatakan suami itu adalah gambaran daripada Kristus sebagai kepala jemaat. Jadi betul-betul mengasihi istri yang menyelamatkan tubuh. Ya, jadi suami yang menyelamatkan istri. Jadi betul-betul di sini suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian pula sebaliknya, istri harus mengasihi suami seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Ya. Nah, saya percaya dalam hal ini, ya, suami istri namanya aja laki-laki dan perempuan, perbedaan gender. Ya, udah beda. Ya, dari lahirnya aja udah beda, gendernya aja udah beda. Bahwa kenapa kebanyakan suami istri bisa ribut? Ya, hari-hari ini saya dengar di masa pandemi justru angka perceraian bertambah banyak. Mengerikan, ya. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan memanggil laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Seringkali keributan terjadi karena memaksakan kehendak kita untuk menjadi sama. Nggak ada yang sama. Ya, dua itu unik, pribadi yang unik. Tetapi untuk saling melengkapi, kita satu untuk saling melengkapi. Ya,
Saya dikatakan bahwa ini berbicara duet, bukan duel, ya. Jadi bagaimana kita berbeda, tapi kita bisa mensinergikan untuk kita bisa tetap menjadi satu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari saya kembali mengingatkan, ya, sebagai hubungan kita, ya, suami istri sebagai kepala gereja kepada jemaatnya. Demikian pun karakter suami seperti Kristus. Tapi istri juga harus tunduk seperti jemaat tunduk kepada kepala gereja. Demikian pun juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, saya percaya dengan demikian, kalau kita betul-betul memegang komitmen ini, maka saya sangat percaya bahwa perkawinan kita akan berjalan jauh lebih baik, lebih harmonis. Karena kita saling mengerti kehendak Tuhan dan rencana yang besar bagi setiap rumah tangga kita. Nah, yang ketiga, kita harus setia kepada kesehatan keuangan. Mari Bapak Ibu kita buka Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Nah, ini kembali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, dalam Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar yang tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu kok mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita harus perhatikan bagaimana kita mengelola keuangan. Hari-hari ini di masa pandemi kita harus betul-betul selektif kebutuhan primer kita, bahan pokok kita, kebutuhan sehari-hari kita yang saya dapat katakan is a must, satu keharusan untuk kita makan, sandang pangan, ya, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita. Tapi juga ada yang dikatakan kebutuhan sekunder, ya, yang dapat dikatakan tidak harus, ya, tapi tetap membuat kita masih bisa hidup. Nah, Bapak Ibu, kita harus bedakan nih, ya, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Pengeluaran kita jauh lebih banyak daripada pendapatan kita. Nah, ini berbahaya, mengakibatkan kita menjadi berhutang. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih contoh, ya, kalau kita makan, ya, bisa aja kita makan di kaki 5, bisa juga kita makan di restoran bintang 5, ya, sama-sama makan, tapi beda lokasi, beda fasilitas. Tapi kita harus melakukan itu sesuai dengan kemampuan kita, ya, jangan sampai kita mengeluarkan spending kita, pengeluaran biaya kita melampaui batas kemampuan yang kita miliki. Nah, ini berbahaya. Kita harus bisa dengan bijak mengelola keuangan kita. Dan yang kedua, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 berbicara kita harus setia memberikan perpuluhan. Bapak Ibu, Maleakhi 3 ayat yang ke-10, Tuhan katakan kita harus setia memberikan perpuluhan supaya ada persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, ujilah aku, dan aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, ya, dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, ini janji Tuhan, ya. Pada saat kita setia memberikan perpuluhan, kita baru mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. 90%-nya kita kelola, ya, dan saya percaya dengan kita lakukan ini, ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga, tingkap-tingkap langit, dan memberkati kita sampai berkelimpahan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, seringkali orang sangat kaget, waduh, kalau saya berikan 10% bagaimana ya, ini di dalam keadaan susah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya harus sampaikan ini bahwa perpuluhan kita memberi itu adalah bagian daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan kekurangan uang, ya. Dia memiliki segalanya, langit dan bumi ini adalah ciptaannya. Tapi dia ingin menguji ketaatan kita. Pada saat kita memberi sesuatu, ya, untuk pekerjaannya Tuhan, ya, dengan perpuluhan supaya gereja ini terus tetap bisa berlangsung, Bapak Ibu, ya, ada hal-hal yang kita harus bayar, ya, sewa gedung yang sudah ada, itu kan ada overhead cost yang kita juga harus keluarkan, Bapak Ibu. Ya, ada satu fixed cost yang kita harus tanggung. Nah, Bapak Ibu, untuk gereja harus tanggung. Nah, kalau dengan kita memberi, saya percaya janji Tuhan ya dan amin akan memberkati kita sampai berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu, yang keempat yang Tuhan sampaikan adalah kita harus setia kepada pemerintahan negara kita. Nah, Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2, ya, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghormati pemerintah kita, bahkan kita harus setia kepada pemerintahan kita. Dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, hari-hari ini pemerintah mengeluarkan peraturan, ya, protokol kesehatan,
yang dikenal dengan 3M, ya, pakai masker, ya, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Nah, Bapak Ibu, protokol kesehatan ini kita harus taati. Ini aturan pemerintah. Barang siapa melawan aturan itu, dia juga melawan pemerintahan yang ditetapkan oleh Allah. Sama juga kita melawan Allah. Bapak Ibu, saudaraku, di kasih Allah, kita harus setia kepada pemerintahan. Saya ulangi Bapak Ibu, tadi pertama kita belajar bahwa kita setia pada gereja lokal. Yang kedua, kita harus setia pada keluarga kita, suami istri, ya, anak-anak juga menghormati orang tua, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan kita harus setia kepada keuangan, bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Tapi yang keempat, kita harus setia kepada pemerintahan negara kita, Indonesia. Bapak Ibu, ini penting, ya, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Oleh karena kita harus belajar taat pada pemerintah, bahkan Tuhan mengajarkan untuk kita doakan pemerintah. 1 Timotius 2 ayat 1-4, ya, doakan bagi pemerintahan kita, para pembesar, ya, pemimpin-pemimpin negara, ya. Ini kita harus doakan, Bapak Ibu. Ini karena kehendak Tuhan. Ya, kita tetap setia mengasihi negara di mana Tuhan percayakan untuk kita tinggal, dan kita doakan bagi bangsa dan negara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, yang terakhir, kita harus setia pada tempat di mana kita bekerja. Kita buka dulu Efesus pasal 6 ayat 5-9. Efesus pasal 6 ayat 5-9, ya. Saya percaya ini poin yang terakhir yang kita akan bahas. Efesus pasal 6 ayat 5-9, kita harus setia kepada tempat di mana kita bekerja, ya. Mari Bapak Ibu, Efesus 6 ayat 5-9, saya bacakan saja. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Jadi artinya kita harus taat kepada pemimpin di mana kita bekerja, seperti kita taat pada Kristus. Itu pesan Tuhan. Dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yaitu dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Garis bawahi, kita bekerja seperti orang-orang yang melayani Tuhan, ya. Jadi kita bekerja seperti kita bekerja memang untuk Tuhan dan bukan manusia. Bahkan ayat 8 dan 9 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik ini, maka ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau kita setia bekerja, ya, kepada perusahaan di mana kita dipercayakan, dan kita mengasihi perusahaan itu, kita setia, ya. Bahkan dikatakan orang yang setia adalah orang yang mau melipat gandakan talenta. Bapak Ibu, kalau baca kitab firman Tuhan di kitab Matius pasal 25, waktu ada orang yang diberikan 5 talenta dan orang diberikan 2 talenta, pada saat dia melipat gandakan talenta, tuannya berkata, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi orang yang setia itu yang mau melipat gandakan talenta. Jadi dia bekerja maksimal, berusaha di tengah-tengah pandemi ini untuk melipat gandakan talenta, hal-hal apa yang dia bisa kerjakan. Begitu dia stuck di satu tempat, mungkin dia diversifikasi di bidang lain. Dia cari peluang-peluang lain yang bisa. Ya, saya percaya bahwa ini kehendak Tuhan, ya, untuk kita bisa bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan, melipat gandakan talenta. Nah, tapi di samping itu juga ayat yang ke-9 berlaku untuk para pemimpin perusahaan. Dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Nah, para pemimpin juga fair, kalau melihat karyawannya punya potensi dan melipat gandakan talenta, ya pasti ada satu reward yang diberikan. Ini berbicara keseimbangan, ya. Kalau kita tetap setia di dalam pekerjaan kita seperti ini, maka saya akan percaya kunci-kunci kerajaan sorga itu akan dibukakan dan pasti diberkati dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada 5 hal hari ini yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Dikatakan 5 area yang kita harus tetap setia. Dan saya percaya dengan cara seperti ini, maka kunci-kunci kerajaan Allah, kunci-kunci berkat itu, ya, yang tadinya mungkin terkunci akan dibukakan oleh Tuhan, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, mari kita tetap setia kepada gereja lokal, karena Tuhan menghendaki kita persekutuan bersama dengan Tuhan in one spirit, dalam satu roh. Artinya kita dalam unity, ya. Tidak ada gereja yang sempurna, Bapak Ibu, tapi kalau kita kembali bergandengan tangan bersama-sama, apa yang dipercayakan oleh Tuhan kita bangun sama-sama. Saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang dahsyat yang Tuhan berikan. Yang kedua, pesan daripada Tuhan adalah mari kita setia kepada rumah tangga kita, ya. Jangan sampai bercerai, Bapak Ibu, karena ada komitmen apa yang dipersatukan Tuhan memang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kita mengerti perbedaan sesuatu yang indah, ya. Perbedaan bukan berarti kita duel, tapi perbedaan justru kita bisa duet untuk saling melengkapi.
ya, sesuatu yang harmoni, yang indah, di mana apa kekurangan daripada istri saya mungkin bisa lengkapi, kekurangan saya juga dilengkapi oleh istri. Kita bersinergi, berjalan bersama-sama, itu yang indah, ya. Karena yang ketiga, Tuhan mau kita tetap setia mengelola keuangan kita dengan baik. Di tengah-tengah masa pandemi ini jangan sampai kita banyak berhutang, tapi kita bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga memberikan perpuluhan apa yang merupakan bagian Tuhan. Tapi yang keempat, mari kita setia berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, mengikuti aturan-aturan pemerintah seperti yang Tuhan sampaikan, ya. Kita harus ikuti pemerintah Indonesia, memberikan protokol kesehatan, kita harus ikuti semua. Tapi yang terakhir, mari kita setia kepada tempat di mana kita bekerja. Saya percaya Bapak Ibu semua akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau buat sesuatu yang baru. Dan kami tahu di masa-masa pandemi ini Engkau mengajar kami untuk tetap setia. Tuhan, Engkau tetap setia. Walaupun kami sempat tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami boleh dapat dipercaya. Kami setia terhadap gereja lokal yang Tuhan percayakan. Kami mulai belajar setia, Tuhan, dalam rumah tangga kami. Suami istri tetap bersatu. Kami mau setia, Tuhan, dalam mengelola keuangan kami dengan baik di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, tolong ya Bapak, kami mau setia berdoa buat bangsa negara Indonesia. Tuhan, terima kasih, Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati bangsa kami ya Tuhan, tidak akan berlarut-larut, tapi segera berakhir virus corona ini. Dan Engkau memberkati ekonomi Indonesia akan terus naik. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk tempat pekerjaan kami. Tuhan, tolong supaya ada hal-hal yang baru, talenta-talenta yang baru Tuhan kembangkan. Pada kami tetap setia mengasihi Tuhan, maka ada talenta-talenta yang baru yang dilipat gandakan. Berkati semua para pemimpin perusahaan. Tuhan, tolong supaya semua krisis ini segera berakhir. Dan Tuhan akan buka hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib, mujizat yang di luar kemampuan manusia. Itu Tuhan bisa buat. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Kami serahkan dan percayakan hari ini semua, Tuhan, gereja Tuhan, jemaat, kekasih Tuhan, keluarga demi keluarga, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap keluarga di rumah Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami Tuhan. Boleh menjadi penghiburan di tengah keadaan dunia saat ini ya Bapak. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak Pendeta James Hartono Selo Pranoto, sebagai gembala cabang kami Tuhan di Pondok Indah, sebagai Karayon 1A Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya Tuhan dengan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah visi misi yang daripada-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap pekerjaannya, usahanya Tuhan, pelayanannya Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga apapun yang dikerjakannya semuanya berhasil di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati istri dan juga anak-anaknya Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Bapa. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan juga keempat wakilnya Tuhan. Berikan roh unity Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah visi misi yang daripada-Mu saja Tuhan Engkau nyatakan kepada mereka Tuhan. Tutup bungkus keluarga besarnya Tuhan, istri, anak-anak, juga cucu-cucunya. Engkau memberkatinya ya Bapa, bahkan keluarga besarnya Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan perlindungan yang sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan yang saat ini berjalan Tuhan, buat Presiden Jokowi dan juga wakilnya Tuhan Bapak Haji Ma'ruf Amin. Engkau memberkatinya Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan, dan juga biarlah apapun Tuhan yang mereka putuskan, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan, untuk kebaikan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jaga mereka semua Tuhan, bahkan Engkau memberkati setiap pejabat-pejabat tinggi di negeri kami Tuhan, bahkan sampai kepada RT RW Tuhan. Kau memberkati, berikan mereka roh takut akan Tuhan untuk memimpin Indonesia ini Tuhan. Juga berkati kepolisian Tuhan dan juga TNI
Biarlah mereka boleh menjaga Indonesia untuk tetap kondusif dan aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesehatan buat mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa buat sektor pemulihan kesehatan Tuhan bagi Indonesia, sektor ekonomi Tuhan yang melanda seluruh negeri kami Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami nantikan kuasa-Mu Tuhan atas negeri kami Indonesia Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi Tuhan atas negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami boleh melihat lawatan-Mu Tuhan, boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi Indonesia. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami alaskan setiap doa kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti atau biskuit, teh atau sirup. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita membaca dulu firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya percaya bahwa pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus, artinya kita komit sama Tuhan bahwa kita ingin memberitakan kematian Tuhan Yesus, bahwa Dia begitu mengasihi kita, Dia banyak mencucurkan darah untuk dosa kita, kemudian pada hari ketiga Dia bangkit. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, ayat 27 dan 28, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus introspeksi diri kita. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita minta ampun sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darahnya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, pada saat kami masuk dalam perjamuan kudus, Engkau selalu berkata, jadilah ini menjadi peringatan akan aku. Baiklah Bapak Ibu, kita mengingat segala kebaikan yang Tuhan pernah buat dalam hidup ini. Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, kemudian kita dibesarkan oleh Tuhan, kita bisa sekolah, dapat sekolah yang baik, lalu kita kemudian kita bekerja, dan kita satu hari kita berumah tangga. Tuhan telah pelihara dengan luar biasa. Tapi di tengah-tengah perjalanan kita sempat jatuh dalam dosa, dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib buat dosa-dosa kita. Dia banyak mencucurkan darah untuk mengampuni segala kesalahan kita. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang setia? Dia begitu banyak berkorban bagi kita semua, supaya kita dilayakkan masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saat ini kita introspeksi sekali lagi. Kita minta ampun kalau ada dosa, ada hal yang tidak berkenan. Tuhan, Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Engkau melayakkan kami kembali untuk masuk dalam tahta kudus-Mu. Dan Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengampuni segala kesalahan kami, dan siapkan hati kami untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa.
Kami mengucap syukur Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau telah mengampuni kesalahan kami, dan kami siap menerima pengurapan yang baru untuk membuat kami tetap setia mengasihi Engkau Tuhan, setia sampai akhir. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau setia di gereja lokal di mana Kau percayakan kami. Tuhan, kami mau setia dalam rumah tangga, suami istri, untuk saling mengasihi, untuk setia Tuhan sampai akhir. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau setia di dalam keuangan yang Kau percayakan pada kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk Indonesia ada dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Bapa, segera masalah persoalan kami diselesaikan oleh Tuhan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk kami setia dalam pekerjaan di mana Kau percayakan setiap kami, untuk kami bekerja maksimal Tuhan, untuk melipat gandakan talenta Tuhan, untuk jujur dalam pekerjaan kami, dan kami terus bekerja seperti kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, bahkan yang terikat Tuhan sudah bebaskan. Bahkan Tuhan yang putus pengharapan sekalipun Engkau memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, sampai kami semua dijemput bersama-sama di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.